Pesta yang tak menyisakan apa-apa. Sibuk yang tanpa makna. Juga bukan jalan keluar dari gelisahku ini. Nyai Ontosoro. Nyai dari Borderay, Betensor. Itukah namaku? Tidak. Sanikem namaku. Ya. Ketika umurku 14 dan orang menyebutku perawan tua, bapakku, Sastro Tomo itu, ingin naik pangkat dari juru tulis menjadi juru bayar. Maka aku dijualnya pada tuan kuasa Herman Melema dengan harga 25 gulden. Bapak mengira kehidupan keluargaku akan lebih baik. 25 gulden, itulah hargaku. 25 gulden. Bapak, teganya kamu. Mbok, kenapa kamu begitu tidak berdaya mencegah Bapak? Sekarang aku di sini, di rumah besar ini. Di rumah tuan kuasa raksasa Melema ini. Melahirkan putra dan putri yang cemerlang seperti pagi hari. Semula aku mengira akulah istri tuan kuasa itu. Tetapi tetap saja orang-orang memanggilku Nyai. Gundik, budak belian. Dimiliki orang sebagai barang. Tidak merdeka. Api tolong sebut asam. Ah? Api. Nyai. Ontosoro. Sanikem. Darsam. Tidurlah, Sanikem. Sudah menjelang pagi. Mau kupijat kakimu. Kemana babi bule itu? Oh, Tuan Melema maksudnya. Tadi ketika para tamu bubaran, Tuan minum genever banyak sekali sampai terduduk lemas di kursi. Lalu aku dan teman-teman menggotongnya ke kamar tidurnya. Aku tinggalkan ketika ia benar-benar mendekur. Pergilah, Darsam. Tidak. Tidak akan kutinggalkan kamu sendirian sebelum kamu tertidur. Darsam. Kehidupan menjadi nyai terlalu sulit. Apa maksudmu? Aku tidak paham. Nyai itu, Darsam, cuma seorang budak belian yang berkewajiban memuaskan tuannya saja. Dalam segala hal. Jika tuannya bosan, kapan saja dia harus pergi begitu saja. Badan ini, juga semua anakku, pergi. Pergi tinggalkan tempat ini. Orang-orang itu, bapakku, mbokku, Melema, mereka telah membuatku menjadi nyai. Oleh karena itu, aku harus jadi budak belian yang baik. Supaya aman, harus jadi nyai yang sempurna. Kupikir sejak saat ini kamu dan semua pembantu itu harus tinggalkan aku. Tidak ingin aku ada saksi akan kehidupanku sebagai nyai di rumah ini. Percayalah, karena kalian bekerja di sini, mendapat nafkah di sini, jadi mandiri dan punya kedaulatan. Sedangkan aku, hina dina tanpa harga. Tinggal di sini bukan karena kemauan sendiri. Manusia, tapi bukan manusia. Tidak, Sanikem.
selamanya aku akan di sini. Oh, apakah aku menyuruhmu pergi? Biarpun kamu penggal kepalaku, tidak akan aku meninggalkanmu selamanya. Aku lega mendengarnya. Terima kasih, Darsam. Udara mulai dingin. Sudah saatnya aku pergi tidur. Iya, Sanikum. Besok akan kusuruh orang-orang itu pergi. Sedangkan aku akan tetap tinggal di sini. Sekarang, mari ku antar ke kamarmu. Modern. Seperti virus kata modern tersebar dan berpihak di Eropa. Sekarang potret bisa diperbanyak sedemikian gampang. Kamu seorang gadis. Cantik. Kaya. Kuasa. Penilang. Pribadi yang punya segala. Sungguh kekasih para dewa. Tapi betapa tinggi tempat. Nun jauh di sana. 11 atau 12 ribu mil dari Surabaya. Tempatku kini. Kekasih para dewa itu seumur denganku. 18 tahun. Lahir sama persis denganku. 31 Agustus 1880. Kalaupun ada bedanya. Cumalah jam dan jenis kelamin saja. Bila negeriku diselimuti. Gelap malam negerimu disinari cahaya surya. Bila negerimu sering dipeluk oleh cekut dan angin santer, negeriku senantiasa hangat dan sumringah di bawah kegagahan matahari. Wah, polijinik kita. Sang mata keranjang, Arjuna, sang buaya darat. Siapa lagi targetmu kali ini, Mingke? Rabat Suhaf, jagoan bicara. Orang paling tengil sedunia. Coba lihat. Bidadari dari Surabaya itu tidak kalah dengan gambar ini. Masa? Cantik yang bagaimana? Kamu pernah merumuskannya? Tulang yang tepat, diikat daging yang benar pula. Lalu? Kulit lembut, mata yang bercahaya, dan bibir yang pandai berbisik. Jadi, sudah dirubah dan ditambah dengan pandai berbisik, ya? Iya, masa bibir cuma bisa digunakan untuk menjerit dan mengutuk saja? Biarpun mengutuk, asalkan berbisik, kan enak. Nah, bila memang jantan sejati, ku antar kamu ke sana. Mau ku buktikan, apakah kamu memang sejantan ucapanmu? Aku sibuk. Menyerah sebelum bertempur. Pengecut amat. Baik. Mana? Ke tempat di mana semua pemuda memimpikan undangannya. Ke rumah bidadari itu. Mingke, dengar. Aku beruntung kerana mendapat undangan dari abangnya. Tak ada seorang pun yang pernah mendapat undangan untuk ke sana. Kecuali, nih, yang satu ini. Kebetulan, nama abangnya sama dengan namaku. Robert. Nama pasaran. Sembarangan. Ayo, nyanyikan. Benny, Daddy, Vici, datang, lihat, menang. Kenapa tak kamu ambil saja semua hidangan dan si bidadari itu? Kalau untukku,
Cuma bidadari berdarah Eropah tulen. Jadi Dewi itu Indo ya? Pranaka, bukankah kamu juga Indo? Bagaimanapun aku adalah bahagian dari orang kulit putih Eropah. Ingin betul kamu disebut kulit putih, Robi. Orang kulit putih itu dimanapun selalu dihormati. Lebih punya peluang untuk apa saja. Ayo berangkat. Kenapa? Belum sudah pucat. Sangsi dengan kejantanmu sendiri. Wow. Kemana kita? Jangan meringis begitu. Kalau jantan, akan kuhormati kamu lebih dari guruku sendiri. Tapi kalau kalah, seumur hidup kamu akan jadi bahan tertawaanku. Dasar provokator. Tidak. Suatu kali nanti nescaya kamu akan jadi bupati. Mudah-mudahan bisa mendapat wilayah yang subur. Seandainya bidadari itu kelak mendampingmu sebagai Raden Ai. Maka semua bupati di tanah Jawa akan panas dingin kerana iri hati. Siapa bilang aku mau jadi bupati? Kataku. Aku akan meneruskan sekolah ke Netherlands. Lalu jadi insinyur. Lalu berkunjung kemari bersama istriku. Apakah pertanyaan pertama yang akan aku ajukan? Jangan ngelantur. Aku tak akan jadi bupati. Dengar dulu. Nanti aku akan tanya. Poligenik, mata keranjang, buaya darat. Mana harama dulu? Begitu. Rupa-rupanya kamu masih menganggapku sebagai Jawa yang belum beradab. Mana ada bupati Jawa, bukan budaya darat. Cerewet sekali. Ayo, berangkat. Nyai. 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 Tidak perlu teriak-teriak. Aku tidak tuli. Apalagi sekarang. Apakah majalah-majalah kiriman dari Netherlands sudah kamu baca semua? Apakah aku sudah seperti perempuan Belanda? Kamu lebih mampu dari rata-rata mereka. Apalagi perempuan-perempuan peranakan. Tapi tak mungkin bisa seperti perempuan Belanda. Tidak perlu. Kamu lebih cerdas dan lebih baik dari mereka. Begini bagus. Selalu kelihatan cantik. Kamu juga tahu, tampang kusut dan pakaian berantakan adalah cerminan perusahaan yang tidak bonafit. Ya kan? Oh, begitu? Sepi sekali pagi ini. Kemana orang-orang itu? Mau kemana Tuan pagi ini? Kenapa balik tanya? Kemana saja tak ada hubungannya dengan kamu kan? Kemana orang-orang itu? Para pembantu maksudmu? Ya tentu saja. Oh, ku suruh pulang. Pulang? Pulang? Iya, pulang. Jadi siapa tadi yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga?
Tentu saja aku. Selamat pagi, Tuan. Maaf. Welcome. Nyai. Orang tua Nyai datang. Mereka menunggu di halaman belakang. Temuilah. Aku menemui mereka. Tuan mengembalikan aku kepada pemiliknya. Begitu. Loh. Aku memanggil mereka untuk mengurus sapi-sapi di peternakan. Banyak orang bisa disewa untuk mengurusnya. Sudah 3 bulan. Sapi-sapi itu hanya kenal kamu dan analis saja. Kalau begitu suruh 2 orang itu pergi saja. Keras sekali. Bahkan menyebut namanya pun kamu tidak mau. Keras? Kalau tidak sanggup bersikap keras, luka terhadap harga diri ini juga tidak mau hilang. Jika ku ingat dengan hina mereka telah menjualku kepada Tuan, tak bisa kuampuni ayahku. Sudah, masa lalu sudah lenyap, itu yang terbaik. Darsam, suruh mereka tinggalkan tempat ini. Baik, Tuan. Nyai. Tuan, Annelies dan Robert sudah besar. Sebaiknya kita ke pengadilan untuk melapor agar mereka diakui sebagai anak syah. Sudah aku pikirkan. Kemarin aku ke pengadilan untuk minta pengakuan. Tapi kenapa? hukum negeriku mengatakan Robert dan Annelies adalah anak di luar perkawinan dan hanya diakui sebagai anak aku, anak berlima. Begitu kata Maurice, anakku tempoh hari. Maurice? Orang tidak sopan yang mengaku anakmu itu. Jangan bawa-bawa Maurice. Lagi pula ia memang anakku. Baik. Robert dan Annelies lahir karena hubungan kita. Akulah yang melahirkan mereka. Aku juga yang merawat dan membesarkan mereka. Begitu adanya. Robert, Annelies. Kamu, Nyai, bukan Nyonya Malima. Cuma Nyai. Begitulah hukum Netherlands. Tapi selama aku masih ada di sini, kalian pasti aman. Hukum negara Tuan tidak mengakuiku sebagai ibu anakku sendiri karena aku pribumi dan tidak kawin secara sah dengan Tuan. Ya, aku paham. Tidak seharusnya aku bertanya masalah ini. Tetapi sah atau tidak menurut hukum Tuan, aku tetaplah ibu mereka. Aku bukan pribumi. Aku anak papa. Aku anak mama. Akan jadi anak mama selamanya. Kawit, lehermu terlalu kaku. Lebih manja. Nah, begitu. Tanganmu kurang lembut. Lelaki mana akan menoleh padamu? Hei, kamu ningrum. Jangan bengong. Ayolah. Eng. Coba kamu betulkan si Lastri. Kenapa kamu nih? Hei. Sudah. Ada dia. Aku ya ini ya. Mas Tura, Acong. Cek. Dengar nggak suaranya? Dengar. Dengar. Ayo, Bapak Caroko Hananto, silakan loh. Mbak Maria, male. Ayo lanjut yuk. Ya. Mana ini? Kita ambil sekali lagi dari Mami.
In. Kawit, lehermu terlalu kaku, lebih manja. Nah, begitu. Tanganmu kurang lembut. Lelaki mana akan menoleh padamu? Hei, kamu Nenggro. Jangan bengong. Ayolah. Eng, coba kamu betulkan si Lastri. Kenapa kamu ini, hei? Stop. Berhenti. Bilang berhenti. Lihat, ada tamu. Ayo masuk. Masuk semua. Tapi, Sinyolobel. Mami, ini Sinyolobel. Sinyor Robert Melemaya. Cakep sekali. Saya Mami di sini. Silakan deh, pilih gadis-gadisku ini. Mereka menyanyi sedikit, menyuguhkan minuman surga, dan menari. Saya Eng. Mau saya ajari bagaimana cara memanjakan perempuan? Ya, umurku sudah lewat. Menunjukkan pengalaman dan kematangan. Lihatlah. Kodita siapa ya? Oke, saya ambil. Eni. Mana ini? Eni ada? Ada, baru datang, sorry. Oke. Eng, sekali lagi. Ya. Alamak. Power off. Saya Eng. Mau saya ajari bagaimana cara memanjakan perempuan? Umurku lewat menunjukkan pengalaman dan kematangan. Lihatlah. Oh, segar, renyah, seperti buah semangka. Saya akan membuat Sinyo santai dan nyaman lah. Ini Ute, tapi Ute nggak ada. Apa suka dimandikan? Aku ahli memandikan loh, Tuan. Ayo sekarang. Lihat, aku sudah berkeringat. Ayo mandi kita. Haya, bagus. Haya, plesi. Ayo. Kita ini tetangga. Tapi, Sinyo tak pernah mampir berkunjung. Bagaimana mau mampir kalau pintu dan jendela selalu tertutup? Nah, sekarang semua bubar. Jangan lupa kamu Kawit. Gerakanmu harus lebih gitu. Ayo sana. Bersiaplah kalian. Masuk papuk pula. Masa? Tak ada yang disuka. Sinyo ini, hanya mungkin adalah yang disuka. Maiko. Hehehe. Tunggu sebentar. Panggilkan. Yo. Ini Maiko. Baru 2 bulan di sini. Punya aku sendiri. Kalau suka, boleh pakai. Boleh. Mali.
Dalam lebih nyaman. Ada sofa. Boleh juga pakai kamal yang disuka. Tinggal pilih. Maiko, bawalah si Nyolopel ke dalam. Layani baik-baik. Bapak anak sama saja. Tuh, Ajong, gudang uang datang sendiri. Ya. Bapak, anak, sama saja. Yang tua terkapal di kamal belakang. Yang satu segal, lalu akan jadi seperti itu. Rezeki takkan kemana lah. Tinggal kirim takhilan ke rumah betong sok. Itu kenyainya. Sementara tak usah pikir duit. Hehehe. Kian Marai. Ajwan Al-Jahali, where are you? One. Mic dia terima tu. Dengar tu. Hello. Kawan, kau dengar? Kata orang berlakon Wan. John Marai. Kamu membuatku kaget. Itu saja kaget. Apa kamu kusut begitu? Aduh, bagaimana ya? Apanya bagaimana? Aku ada sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Mimpi pun belum pernah. Serius? Kurang lebih begitu. Begini. Aku telah bertemu dan berkenalan, bahkan sempat berbincang akrab dengan penghuni Betenzok itu. Anak dan ibu sangat mengesankan. Dua sosok yang berbeda. Tapi keduanya luar biasa. Itu juga, John, pendapat umum mengenai Nyai-Nyai kurasa tidak benar. Dalam kesulitan besar. Jatuh cinta rupanya. Bukan. Aku tak pernah jatuh cinta. Betul. Gadis itu, Annelies, sangat menarik dan juga cantik. Bahkan Ratu Netherlands pun kalah cantik. Annelies, namanya dengarlah dulu. Annelies memang menawan. Tetapi ibunya, Nyai Ontosoro, tak kalah menariknya. Ia perempuan yang sangat kuat. Mampu mengendalikan seluruh usaha dagang di rumah yang disebut-sebut sebagai seram itu. Bahkan, ia juga bisa tegas menghadapi tuannya. Menurutku, pendapat mengenai Nyai sudah terang keliru. Ya, keliru. jatuh cinta dekat. Karena mudamu ingin memiliki dia. Tapi kamu tak akan pendapat umum tentang rumah kita sendiri. Terutama tentang yang itu. Ya. Aku hanya terkesan. Kamu seorang terpelajar. Harus jujur. Apalagi dalam perbuatan. Kuanjurkan kamu kembali ke sana. Temuilah gadis itu. Beranilah. Jadi, telah kamu taklukkan bunga Surabaya itu. Robert Swaff, berhentilah meledek. Bukankah kamu yang mengajakku ke sana? Ambillah semua. Kamu ini
Apa betul kamu suka pada adikku? Robert Melema, adikmu gadis yang baik, cerdas, pandai bekerja dan juga cantik. Sayang, kamu cuma pribumi. Apa salahnya jadi pribumi? Rob, ayo pergi. Untuk apa buang waktu bicara dengan inlander pribumi dan juga si pincang buangan itu? Anak muda, dalam tubuhmu mengalir darah perempuan pribumi. Ingatlah. Hukum sekali. Mas, kau kecewa? Jangan diam saja, Mas. Apakah kebenaran begitu penting? Betulkah aku bukan orang yang pertama? Kau menyesal? Ya, kau menyesal. Siapakah orang itu? Udah. Lihat Aku tahu. Suatu kali akan ada pertanyaan serupa itu dari lelaki yang aku cintai. Tidak, bukan begitu. Siapa orangnya? Apakah kita akan menikah, Mas? Sayangku, matahariku, berhentilah menangis. Kita akan menikah. Ya. Oh, itu bukan mauku, Mas. Itu benar-benar tidak terhindarkan. Memalukan. Binatang dia. Ya. Kalau boleh tahu, siapa dia? Robert Slough. Tak mungkin. Bukan. Dia Robert Melemah. Abangmu sendiri. Robert, Tuan Melemah, kalian kenapa? Rob, aduh. Mari, pegangan. Tuan Melemah, silakan. Robert Surhoff. Ya, Tuan. Anda tidak apa-apa? Apa? Kita lanjutkan nyanyian tadi. Oh, Tuan. Surprise. Kamu juga, Bobby. Pesta di mana? Michael, rembulan rumah mawar merah, gurih, lembut. Apa? Tadi aku tangannya sungguh tangan dewa, terampil dan lidahnya. Oh, habis semua tabunganku hari ini. Michael. Sungguh tak percuma. Oh, kalian berdua dari rumah Acok. Kalian berdua menjarah Michael. Lah, kok sampai begini banget? Sudah aku tinggalkan kalian berdua. Tak perlu kau hantarkan ya. Dak Robbie. Dasar. Ayah anak sudah gila. Bagaimana kalau Nyai Ontosoro dan analis tahu? Mohon ampun. Indro, Mas. Terima kasih, Indro, telah sampai di kediaman Ayahanda. Titah Ayahanda telah hamba laksanakan membawa Indro kemari.
Sekarang hamba merasa lega. Haruskah aku merangkak dan mengangkat sembah setiap kali aku akan naik jara? Begitulah Andromas. Mohon menunggu ya. Tuan Bupati Ayahanda Dromas sebentar lagi hadir untuk menyambut Anda. Mohon berlutut Dromas, Mingke. Silakan. Anda mundur, permisi. Ayahanda, kenapa Anda menuntut saya merangkak-rangkak? Bukankah Ayahanda merendahkan martabat keturunan darah sendiri? Kau ini baru datang sudah bersuara keras seperti itu. Karena sekolahmu sudah tinggi. Jadi merasa hina mengikuti adatmu. Jawab. Ampuni saya. Datang berani menantangnya. Kau anggap semua orang itu buta, ha? Semua orang tahu apa yang kau lakukan. Bersarang di rumah Nyai Wonokromo. Kurang ajar. Apa masih perlu dihinakan dengan cambuk di muka umum? Hinalah saya yang terkena cambuk di depan umum. Tetapi juga sebuah kehormatan jika perintah itu datang dari Ayahanda. Tahukah kau bahayanya menyemak? Kalau Tuan yang adalah, kau bisa ditembak. Akan mengumumkan siapa orang tuamu. Lalu yang mulia Bupati Bojonegoro, ayahmu inilah yang akan malu sendiri. Ampuni putramu yang nakal ini, Ibunda. Sudah jantan kau. Cakap sekali kumismu melembayang. Kata orang kau menyukai seorang nyanyi, kaya yang cantik. Terserah kalau kau menyukainya. Kau sudah besar. Sudah tahu resikonya. Tapi jangan ingkari tanggung jawab lalu lari sebagai kriminal. Kabarnya sekolahmu maju. Aku heran. Bagaimana sekolahmu maju ketika kau sedang kepayang padanya itu? Ataukah kau memang sangat pandai? Ya. Semua lelaki akan berlaku seperti kelinci padahal ia tetap saja kucing. Sebagai kelinci semua daun ditelan. Sebagai kucing semua daging dimakan. Ampun, Ibunda. Saya telah menikahi gadis cantik itu. Annelies. Anak Nyai Wonokromo itu. Ampuni kelancangan ini. Mau jadi apa kau? Nak Mas, kau telah menikah. Tentu sangat cantik dia kan? Ingat Nak Mas, urusan lelaki itu cumalah makan. Caplok mencaplok. Apa daun, apa daging tidaklah penting. Asal makan. Namun begitu kau pun harus tahu batas. Jangan kerana sekolahmu baik lantas menghabiskan makan orang lain. Tidak sulit bukan? Loh, kok diam? Selain perkahwinan, apa tak ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Sekolah saya akan segera tamat. Kalau begitu kau segera akan jadi bupati. Tidak, Ibundaku. Saya tak akan jadi bupati. Kau ini aneh. Semua orang ingin kedudukan itu. Tapi ya, terserah kamulah. Saya cuma ingin jadi manusia bebas. Tidak memerintah juga tidak diperintah.
Ada zaman begitu rupanya. Di mana itu? Lihat, putramu itu sudah bukan Jawa. Berani bersuara keras. Tidak terhormat pada orang tua. Berani membantah. Tidak peduli siapa yang memegang kehormatan dan kekuasaan. Ampun Ayahanda. Dahulu saya memang tidak tahu baik buruk. Saya hanya membantah yang tidak benar saja. Orang Jawa bersujud kepada yang lebih tua, yang lebih kuasa. Lupakah kau, anakku? Tidak akan lupa, Ibunda. Kitab-kitab itu masih saya baca. Tetapi kitab-kitab itu isinya melulu nyanyian keliru dari orang Jawa yang berpikir keliru. Saya tak akan merendah untuk hal yang tidak tepat. Kau ini Terlalu banyak bergaul dengan Belanda membuatmu lupa bangsamu sendiri. Meskipun begitu, aku takkan menghukummu. Bunda, karena pengetahuan adalah milik bangsa Eropa, dan saya belajar dari mereka. Saya hanya tahu apa yang tidak diketahui orang Jawa itu sendiri. Saya telah berbuat semampu saya untuk baik-baik saja sebagaimana telah Anda ajarkan. Apakah Anda kecewa? Aduh, anakku. Aku ikhlas. Pergilah dan ikuti jalan yang kau pilih itu. Restuku menyertaimu. Semoga alam selalu melindungi setiap langkahmu. Nah, mereka sudah pergi. Orang-orang Belanda itu berdagang dengan Mama. Kelihatannya mereka segan pada Mama. Mereka tidak terbiasa berurusan dagang dengan pribumi. Perempuan pula. Ada-ada saja. Maaf, mau tanya. Dulu Mama sekolah apa? Sekolah? Seingatku belum pernah. Kenapa? Betul, tidak sekolah. Mama bicara, membaca, mungkin juga menulis Belanda, membuat tata buku, mengurus perusahaan sebesar ini. Mana mungkin tidak pernah sekolah? Oh, sederhana saja. Asal tahu dan pandai menerima, hidup akan memberikan apa saja. Semua orang bisa belajar. Kulihat kau sendiri rajin membaca. Buku apa saja? Sudah kau baca bukunya G. Francis, Nyai Dasima? Kisah tentang seorang nyai? Ada bukunya padaku jika kau minat membacanya. Jadi di sini kau tinggal, jauh dari bayanganku, hangat. Jufro, selamat pagi. Siang. Kaget? Aku datang untuk minta maaf karena tak dapat hadir pada pernikahan. Ada suaranya nggak jelas. Kaget? Aku datang untuk minta maaf karena tak dapat hadir pada pernikahanmu karena masih di Batavia mengurus surat-surat. Kata orang sangat meriah. Selamat, Mingke. Mas? Peri kecil. Anne, ini guruku, Jufro Magda Peters. Ini istriku, Annelies Melenma Jufro. Ia baru sembuh dari sakit. Seperti ratu, primadona dari Italia. Tak heran kau kerasan di sini.
Semoga kalian berdua bahagia. Terima kasih. Annelies dan ibunya selalu membuat saya betah di rumah. Keduanya teman bicara yang enak. Bisa berjam-jam kami berdiskusi. Ya kan, Anne? Mas, saya masuk ke dalam dulu ya. Permisi, saya mau rebahan dulu. Silahkan. Sungguh primadona Italia atau Spanyol. Balerina Rusia atau Prancis pun tak seperti dia. Pantas banyak orang bicara tentang kecantikan Creole. Sayang sekali, gaun yang dikenakannya lebih tepat untuk malam hari. Mingke, tolong bantu mamamu ini. Ada tamu rupanya. Mama, kebetulan. Ini Mama Jufro, dan ini Jufro Magda Peters, guru bahasa dan sastra Belanda. Mama tidak biasa menerima tamu, Jufro. Apakah pelajaran Mingke maju? Bisa lebih maju kalau dia mau. Begitu. Maaf, kami tak biasa menerima tamu, Jufro. Kami senang Anda sudi datang. Mevrouw, Nyai, Jufro. Bukan Mevrouw. Ya, bukan Nyonya. Aku cuma Nyai saja. Begini, sebenarnya itu Mevrouw, kedatangan saya, selamat atas pernikahan putri Anda dengan Mingke. Sebenarnya saya kemari untuk urusan sekolah Mingke. Sekedar ingin keterangan yang pasti, apakah ia di sini bisa belajar dengan baik. Ia berangkat pada pagi hari dan kembali petang. Malam hari biasanya ia membaca, belajar, atau menulis. Itu yang saya tahu. Tetapi Jufro, saya tidak biasa dipanggil Mevrouw. Sebutan yang tidak tepat. Bukan untukku, bukan hakku. Panggil saja Nyai, sebagaimana yang lain. Tidak ada jeleknya dipanggil Mevrouw, bukan? Bukan penghinaan, bukan? Tentu tidak jelek, juga bukan penghinaan. Hanya saja menyalahi kebiasaan dan tidak sejalan dengan hukum. Kenyataannya saya memang belum pernah bersuami. Seperti juga barang, diriku ini dimiliki seorang tuan. Itu saja. Dimiliki? Begitulah. Jufro kaget. Tetapi perbudakan sudah dihapus barang 30 tahun yang lalu. Benar, laporan-laporan mengatakan demikian. Tetapi tidaklah sebenarnya. Di Hindia Belanda ini para perempuan digiring oleh ayah mereka, orang tua mereka, bahkan oleh suami mereka untuk ditukar dengan gulden. Mereka dilecehkan, diinjak, direndahkan, sementara para penjual perempuan itu menikmati hasil uangnya. Dan mereka tidak merasa bersalah. Tetapi Mevrouw bukan budak, juga tidak seperti budak. Nyai. Lagi pula bisa saja budak tinggal di istana kaisar. Toh tetap saja namanya budak. Kenapa Anda merasa diri Anda budak? Saya sungguh tidak paham. Dulu waktu umurku 14, seorang lelaki Eropa totok telah membeli diriku dari orang tuaku untuk kemudian dijadikan induk bagi anak-anaknya. Maaf. Lukisan-lukisan yang cantik. Siapa membaca English Gits? Bacaan pengantar tidur. Pengantar tidur? Nyai sulit tidur. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 5 tahun. Dokter menganjurkan saya membaca. Itu bacaan ringan saja.
Tidak penting. Begitu. Apakah Anda juga membaca sastra Belanda? Kadang-kadang. Tuan saya kurang tertarik membaca sastra kecuali yang ditulis orang Vlaams. Sayang. Maafkan, saya mau lihat putri saya dulu. Permisi. Luar biasa perempuan ini. Pakaiannya, pemunculannya, hanya jiwanya terlalu majemuk. Kecuali renda kebaya dan bahasanya, seluruhnya ia pribumi. Ia seperti mewakili Eropa yang maju dan terang. Punya kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai pribumi, ia terlalu banyak tahu. Sayang ada dendam pada setiap ungkapan katanya. Dan lebih suka dipanggil Nyai untuk membenarkan dendamnya. Memang betul sebutan Nyai adalah kata yang tepat untuk seorang gundik pribumi. Perempuan hebat ini ternyata orang yang tidak mau berdamai dengan nasibnya sendiri. Tapi Yufo, menurut saya, justru dendam itulah yang mendorong Mama untuk bangkit. Untuk tidak menyerah pada nasibnya. Ya, bagiku, Nyai-nyai itu adalah orang yang terpelajar. Malah, ia termasuk guruku juga. Guru? Seorang yang bukan apa-apa telah menjadi otodidak yang unggul dan mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Betul. Orang yang bisa memimpin dengan adil. Luar biasa. Belum pernah kutemui pengusaha semacam dia. Lulusan sekolah dagang pun belum tentu bisa melakukannya. Perempuan. Pribumi pula. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang disebut sebagai lompatan historis. God! Lompatan historis. Betul. Mestinya ia hidup di abad mendatang. Monyet. Kau masih di sini? Hah? Tuan, Mingke adalah menantuku, suami Annelies. Kenapa kamu mesti kembali kemari? Bau parfum pinggir jalan, bau alkohol. Bah, tempatmu bukan di sini. Pergi. Aku sudah tidak sudi. Sebegitu jauh. Alangkah rapuhnya kamu. Kedudukanmu sebagai tuan telah membuatmu manja dan aneh-aneh. Semua cara sudah kucoba untuk menyelamatkan anak-anak dan dirimu, Tuan. Tetapi kamu memilih jalan menuju kehancuranmu sendiri. Oh, hidup macam apa ini? Yang ini dasar kan? Dasar. Abang komen. Yang panjang ni. Pola. So, mandi aku tak? Okey, kita try. Jangan gelak bang. Namanya. Steady. Alangkah panjang hari ini. Tuan besar itu mati. M-A-T-I. Ya, mati. Syukur. Tadi di gereja tak banyak yang datang. Langsung dikubur di Kerkhof. Upacaranya kelewat singkat. Terburu-buru. Tidak hikmat. Penuh pengawalan polisi lagi. Senior Robert jelek itu malah tidak nongol. Kemana anak itu? Bapaknya mati kok tidak ikut ngubur.
Jangan-jangan sembunyi di geria Mawar Merah. Memeluk perempuan sambil mabuk seperti bapaknya itu. Durhaka kamu. Tuan besar. Tuan besar. Sial benar. Mati kok konyol begitu. Seperti bukan orang terhormat saja. Mati karena kebanyakan minum obat kuat di tempat pelesiran. Tapi mati begitu namanya mati keracunan. Waduh. Jangan-jangan malah merepotkan Nyai. Gawat. Ontosoroh Sanika. Kurang apa kamu ini? Udah cantik, pinter, berani, segala bisa. Nyai, aku Darsam. Cuma bisa memujamu. Cuma bisa menyintaimu diam-diam. Cuma bisa datang jika kamu perlukan. Tapi, apa ini? Bu Iten Zok. Waduh. Pasti sesuatu tentang Ontosoroh. Apa ini? Sebel. Tidak ngerti. Betul kata Nyai, aku tidak boleh malas belajar bahasa Belanda. Darsam, mana Mama? Waduh, Doro Mas, saya kaget. Apa itu? Lihat. Seorang pribumi, Nyai atau gundik dari Tuan Herman Melema pemilik Bolderi Butenzok Sanikem adalah salah satu orang yang diselidiki di Pengadilan Putih. Wah, ini bukan tulisanku. Selain itu pemilik rumah Plesir dan Babah Ajong juga akan dipanggil sebagai saksi. Nyai tidak bersalah, Tuan. Kenapa diselidiki segala? Nyai lah yang harus minta penjelasan kepada polisi. Saya tahu persis. Saya lah yang mengantarkan Nyai cari Tuan besar ke pelesiran. Iya kan, Doro? Doro Mas bersama saya. Noni Annelies juga. Waktu kita datang, Tuan sudah mati, kan? Waduh, bagaimana ini? Sabar, Sam. Satu arah. Sekadar menyuarakan kepentingan politik yang berkuasa saja. Sekarang, saya pribadi bersimpati kepada program Mevri Melema. Minta, ayo kita lihat keadaan mertuamu. Oi, langit, bumi, hantu blau, setan belang atau apa saja dengar. Aku si Darsam, pelayan Nyai Ontosoroh, perempuan jemaah Dewi di bumi, tidak akan diam. Robert, kamu dari mana? Kenapa teriak-teriak? Loh, Darsam? Mingke, kamu rupanya. Dan ini siapa? Mama, ini sahabatku, Tuan John Marais. Terima kasih. Ada berita tentang Robert? Kemana anak itu? Sekarang aku menghadapi persoalan yang sulit dan rumit. Apakah kau akan menghindar? Menghindar? Lari kemana? Tidak. Inilah saatnya untuk menghadapi persoalan bersama-sama. Itulah mereka.
Orang-orang kuasa itu punya segala cara untuk mengkambing hitamkan kita. Ini dulu. Akan kubuat pengaduan kepada polisi. Tak perlu. Tak akan berpengaruh apapun. Harus ada cara lain. Jaga bateri ini, jaga bateri ini. Mampus gitu. Kalau begitu, akan kulawan dengan penaku, mah. Aku akan menulis untuk menjawab berita-berita koran yang menyudutkan itu. Ya, akan kutulis. Aku dipanggil sebagai saksi di pengadilan, anakku. Kalau kau setuju denganku, kita hadapi mereka. Orang-orang berkuasa itu sampai tuntas. Darsan, bagaimana? Ada yang mau tambah gula? Atau susu barangkali? Tenanglah. Sekarang santai waktu. Magda, bagaimana menurutmu persidangan tadi pagi? Ya, Ufra. Aku ingin mendengar pendapatmu. Bro, memang itu perempuan hebat. Dalam persidangan pertama saja, dia memperkenalkan diri dengan bahasa Belanda yang tertib dan lengkap. Tapi hakim-hakim itu memang keterlaluan. Mereka menganggap ibu tak boleh berbicara dengan bahasa Belanda. Betul. Kenapa hukum Belanda menganggap bahwa orang Belanda lebih tinggi dan lebih berhak atas orang pribumi? Anulis? Ayah Annelies adalah warga negara Belanda dan Mevrouw Melema tidak pernah menikah secara hukum Belanda. Tidak faham aku. Kenapa orientasi hukum cuma memenangkan orang kulit putih? Jin, aku ingat ekspresi Mevrouw yang menantang hakim ketika ia keberatan akan undang-undang yang berlaku di Belanda diterapkan di Hindia Timur ini. Tenang, anggun, wibawa, keras, bahkan marah pun dengan bahasa yang tertata sangat baik. Mama Saniken benar. Ya, tapi hukum itu jika ditinjau dari kepentingan Belanda juga benar. Cuma jika diterapkan di sini, di Hindia Timur ini, apa hubungannya? Tidak tepat. Menimbulkan kekecauan hidup orang. Mevrouw Melema, tak pernah aku menduganya. Ia sangat berani. Sangat berani. Sebagai singa yang mengawal kesakitan ketika keberatannya ditolak hakim. Bagaimana tidak? Tuntutan begitu bertubi-tubi. Persoalan kematian Tuan Herman Melema ternyata cuma jadi pemicu semua soal besar yang tersembunyi selama ini. Harta peninggalan almarhum jadi masalah lain yang jauh lebih besar. Maksudmu? Lihatlah, sebagian besar dari kepemilikan harta jatuh ke tangan I.R. Moritz Melema, anak Herman Melema dengan Amelia Melema Hams. Amelia? Oh, istri Tuan Melema yang ditinggalkannya di Belanda kerana berbuat salah. Tetapi tak pernah diceraikan secara resmi itu. Ya, begitu kata orang. Katanya Mori itu pernah sekali berkunjung kemari. Sedangkan Annelies berdua, Robert, hanya mendapat
2/6 bagian dari warisan saja. Aneh hukum Eropa itu. Sepanjang aku tahu yang menjalankan usaha bisnis kan Metro Melema, tapi dia malah tidak mendapat apa-apa. Betul lah ni, maksudku tidak adil. Mungkin saja ada yang aneh. Karena Robert sampai sekarang menghilang. Bagian warisannya akan dikelola oleh Moritz. Annelies yang dianggap masih di bawah umur, bagian warisannya akan dikelola Moritz juga. Sungguh-sungguh aneh. Apa ini? Jadi, semua warisan akan jatuh ke tangan Moritz itu. Iya. Semua harta warisan jatuh ke tangan Moritz. UFO, jangan-jangan ada persengkokolan antara pengadilan Amsterdam dan Maurits Melema. Kalau memang begitu, licik sekali maksudku. Persoalan lain adalah Annelies segera harus dikirim ke Belanda, dideportasi. Annelies, ia dianggap tidak punya orang tua lagi di sini. Padahal Mama Sanikem, ibu kandungnya ada. Begitu jelas, tapi tetap tidak diakui hukum Belanda. Aku tak boleh diam saja. Aku akan menulisnya di koran bahasa Belanda dan juga koran Melayu. Mingke, perkahwinanmu yang dirayakan dengan pesta besar. Dengan kayu 100 orang dihadiri 2 tamu. Ternyata juga dianggap tak pernah ada oleh hukum Belanda. Betul? Sungguh tidak adil. Mingke. Mingke, mau kemana kau? Maaf, UFO. Maaf, John. Annelies pasti sedang menungguku. Lain kali aku lebih baik. Sebaiknya biarkan ia selesaikan urusannya. Ia marah, sedih, bingung. Perkawinannya dianggap tak sah. Sekarang istrinya itu sewaktu-waktu akan dirampas oleh negara Belanda dan harus tinggal di sana sebagai warga negara Belanda. Mingke, kasihan kamu. Tapi aku pun ingin tahu apa yang dilakukan Metro Melema. Dia tidak usaha harta. Sebentar lagi akan kehilangan anak-anaknya. Kasihan dia. Oh, langit sudah gelap. Banyak nyamuk lagi. Kita pindah ke ruang tamu. Mari. Aku mengikutimu. Michael, jadi kamu bilang apa waktu ditanya hakim di pengadilan itu? Ajo hilang. Lagi. Ajo tidur. Gantiin aja. Pak Peri, tolong. Sudah malam, Mami. Besok aja. Aku khawatir persidangan tadi siang akan berakibat buruk kepada tempat ini. Pencaharianku, hidupku. Jadi kamu bicara apa tadi? Kamu juga. Ku bilang bahwa Tuan Melema sebelum tidur denganku selalu minum obat kuat buatan Baba Acong. Mami ini, aduh, besok saja. Capek. Aduh, ya.
Ada orang ya? Peri, tolong dong. Bapak Peri, tolong. Gimana sih? Bapak Acong, Acong. Ya. halaman 47. Halaman 47, oke. Mami ini aduk. Besok saja, capek. Aduh. Ya. Gue bilang sama Hakim, gue bikin ramuan obat kuat itu makin hari makin banyak. Ramuan untuk menghidupkan sepotong daging jelek itu. Gue juga bilang Tuan tidak mempan lagi minum sedikit. Jadi ku double, lalu ku tambah dengan obat dari Sungguh. Sialan Tuan Herman Melema itu. 5 tahun datang melulu, gue kan bosan bikin obatnya. Kalau tidak ingat, duitnya besar. Oh, kalau tidak ingat duitnya besar, gue sudah malas buatnya lah. Ada hakimnya cakep. Terus Aku bilang Tuan Melema selalu mau tambah dan tambah terus obatnya. Terus bagaimana? Ya. Dia ditanya soal penyakit juga itu. Maiko, ada hakim yang cakep tidak? Ya, kelihatan butuh kita-kita gitu. Ya, ada. Aku bilang dia melihatku terus. ini lagi. Sana, Maiko, apa katamu soal penyakit itu? Aku bilang aku tidak tahu penyakit. Aku bilang kalau ada tamu yang kena penyakit aku tidak tahu. Aku bilang aku cuma melayani tamu aja kok. Terus? Aku bilang bahwa Bapak Ajong itu mendobrak pintu waktu aku menjerit. Aku bilang Tuan Melema mati menganga. Mulutnya berbusa begitu. Aku bilang berkelanjutan lama di ranjangku, lalu mati. Aduh, Mami, aku takut mengingat itu semua. Terus. Ya, ini. Kenapa terus? Oh, pusing sekali ini. Hakim bule itu melotot sama kamu? Seperti mau... Apa nama kita di sini juga disebut-sebut? Ya. Apakah ada nama tempat ini disebut? Wah, jangan bodoh. Acong, aku tak mau kehilangan pekerjaan. Kalau Gria Mawar Merah ini ditutup, aku mau kemana? Kerja apa? Tahu buka paha dan mengurus lelaki. Tak lama lagi aku pensiun, mau pulang kampung. Aku harus kumpul uang untuk semua itu. Bilang tadi Hakim ada tanya seperti itu. Udah tiada ada lagi. Oh, kok malah mewek? Kamu Jepang jelek. Waktu dipakai Melema 5 tahun, nggak bagi-bagi rezeki. Kamu malah melek. Jelek. Lagi pula kan masih ada Melema yang satunya. Yang muda, yang seger, yang mantap. Duitnya sama banyak. Tapi kalau rumah ini ditutup... Berisik. Rumah lacul mana yang bisa ditutup? Semua lelaki di dunia memerlukannya. Kalau ditutup, pindah tempatnya. Aku bilang jangan ribut begini. Iya, aku pikir-pikir. Kalau para hakim melotot melihat si Jepang ini, namanya kan iklan gratis. Pasti akan ada langganan baru. Ya udah, sekarang bubar. Semoga besok banyak langganan. Bersihkan badanmu. Ajong,
Malam ini aku tidur di kamarmu. Ada yang mau aku katakan? Ayah, aku capek sekali, Mami. Aduh, bagaimana ini? Ceritakanlah tentang sepasang cengkrik aduanmu dulu, Mas. Alang di mana? Ini Alang kemana? Kayaknya live deh, habis kayaknya. Atik, tolong berapa, Tik? Enggak. Mingke. Mingke surat berapa? Hah? 51. Sudah terlalu sering. Apa kamu tidak bosan? Si subur itu cengkrek jantan hitam mungil dengan sungut panjang sempurna itu hampir tidak pernah bersuara. Sampai suatu hari... Bukan itu, Mas. Bagian itu aku sudah ingat. Apa itu? Salam. Inilah teman-temanku, para pendekar Madura. Mereka semua siap menjaga rumah ini. Dek Rema. Ada apa? Hei, para pendekar baik hati. Ada apa? Lo anti aporan, Lek. Ngapor rasa reje noni, maaf. Kita usir para kafir itu. Siapa saja yang mendekat kemari kita tebas dengan golok ini. Sahid! Sahid! Kurang ajar hakim kafir itu. Masa perkawinan tuan muda dengan noni anggap tidak sah? Masa ada perkawinan yang lebih sah daripada perkawinan Islam? Dasar kafir, bodoh, kafir. Menghina. Durhaka. Masa mereka mau merampas harta benda Nyai dan mengusir yang paling berhak? Ayo kita tebas leher mereka. Tebas. Orang-orang kafir itu bikin susah Nyai saja. Loh, Lek Kasab, mari kita umumkan ke seluruh Wonokromo. Biar semua orang tahu bahwa orang putih sudah menghina kita. Ayo kita jaga Noni. Kita jaga sini, Mingke. Kita jaga Nyai. Sudah, jangan ribut. Pelan. Satu-satu. Ngapora Noni. Teman-teman kita jaga di sekeliling halaman. Karena anak buahmu sebelah timur. Nah, anak-anakmu sebelah barat. Lalu kamu mimpin selatan. Dan kamu yang di utara. Aku akan beredar berkeliling terus. Siapa mendekat, kita sikat. Ya, sikat! Aku pikir... Kenapa kalian di sini? Keluar! Kenapa bisa masuk kemari? Pedas, ya. Colongan, Lek. Ada gambar. Siapa kamu? Kamu siapa? Kami polisi. Diperintah pengadilan untuk mengamankan rumah ini. Dasar orang-orang busuk. Siapa busuk? Antek kafir, namanya kafir. Stop! Minggir, Lek. Ini rumahku. Kalian polisi antek bangsat bule itu. Aku masih hidup dan masih pula tinggal di sini. Kalian jangan semena-mena. Aku paham kalian cuma menjalankan tugas dari pengadilan.
Aku paham kalian mengawal hukum. Tapi hukum yang salah, yang memihak kepada kepentingan para bule itu. Asal tahu saja, Maurice Melema cuma sekali berkunjung kemari. Tidak pernah tinggal di sini. Jadi tak ada hubungannya dengan kepemilikan rumah dan segala isinya. Betul. Setelah aku renungkan lagi, pasti ada persekutuan antara Maurits dengan Pengadilan Putih untuk menyingkirkan kita, Ma. Merampas hak Mama, hak pribumi, hak kita. Semua hal yang pernah kukagumi dari mereka, ilmu pengetahuan, sopan santun, dan metode para Belanda itu, lenyap seketika. Tak sedikit pun ada benarnya. Licik sekali Maurice Melema. Ia merampas semuanya. Sudah. Sekarang kalian bubar, pergi dari depanku. Jangan mencoba mendekat kemari. Atau kuperintahkan agar teman-temanku ini menebas leher kalian. Kaki tangan bule penjajah, sok tinggi, sok kuasa, bajingan resmi. Maaf. Kami pergi. Saudara-saudaraku, sekarang aku ingin kumpul dengan keluargaku sebentar. Terima kasih atas solidaritas kalian semua. Kalau mau makan, minum, ambil saja di dapur besar. Dek, tolong tunjukkan jalan kepada mereka. Sekelangkong, terima kasih Wong Ayu. Kami akan jaga-jaga sesuai komando Lek Darsam. Ayo, maju. Assalamualaikum. Mamaku yang cantik dan berani, akan kukenangkan keindahanmu, keberanianmu, dan semangatmu, ibuku. Tak berani kubayangkan nanti aku di bawah pengasuhan Maurits Melema, yang katanya kakakku, tapi kenyataannya malah menghancurkan keluargaku, yang memisahkanku dengan Mama. Peluk aku, Ma. Wahai langit yang selalu jadi saksi. Lengkap sudah penderitaanku. Movrol, buatlah sore ini jadi puisi keindahan yang akan terbawa sampai akhir hayat kita. Maafkan, aku terlarut. Anakku, aku tak pernah bersekolah. Jadi tidak diajari untuk mengagumi orang Eropa. Yang aku pahami adalah, makin kamu belajar ilmu mereka, makin kamu mengagumi orang-orang bule itu, makin melupakan diri sendiri. Meskipun begitu, masih lebih beruntung orang yang bersekolah. Setidaknya bisa mengenal peradaban canggih untuk merampas hak bangsa lain, sehingga tahu bagaimana cara melawannya. Aku bukan kulit putih, Ma. Aku anak Mama. Sudahlah. Peri kecil, ini surat dari bunda mertuamu dan teman-teman Mingke. Para kulit putih yang bersimpati kepada kita. Tegarlah. Siapa yang bernama Annelies Melema? Hantu mana pula kamu ini? Tidak sopan. Menyelinap ke rumah orang itu kriminal. Jufrau Annelies Melema harap siapkan diri. Oto penjemput sudah siap di halaman. Siapa Anda? Kedatangan Anda tidak tepat waktu. Mengacaukan pertemuan keluarga ini. Aku Annelies Melema, Putri Sanikem, pemilik Boerderij Buitenzorg ini. Mama, rupanya sudah lama ia mengintai kita. Minumlah dulu barang sedikit. Ini wedang serai buatan Peniam.
doa baik untukmu. Silakan sekarang juga. Sudah terlambat 3 menit. Kamu tahu artinya sopan? Perampok resmi. Tak kuizinkan kau menjamah putriku. Tunggu. Mama. Sudahlah sayang. Aku dan Mama segera akan menyusul dan mencarimu di Amsterdam sana. Tunggulah kami. Senjakala turun bagai tirai oranye, membuat semua benda jadi ganjil. Aku merasa semua serba ganjil. Penasaran, marah, dan ngilu muncul bersama-sama di sini. Ganjil. Sedang apakah aku sebenarnya? Herman Melema, kamu di surga atau di neraka? Kenapa kamu mati? Kurang ajar kamu. Mati kok, mati keracunan, kebanyakan obat kuat. Di rumah pelacuran lagi. Sialan kamu. Dulu kamu mengajari aku membaca, menulis, membuatku tahu isi dunia. Kamu ajari aku akrobat di ranjang, tapi kemudian kamu mengabaikanku, melupakanku, bahkan lebih suka pergi ke tempat acong. Kamu juga tak pernah mengenalkanku pada teman-temanmu para bule itu sebagai istri. Apakah dalam hatimu pun kamu anggap aku bukan istrimu? Herman Melema, aku muak pada kepribadianmu. Iya, kepribadian yang dibenarkan dan dimenangkan oleh hukum Eropa. Itulah kamu, Tuan Melema, ayah anak-anakku. Robert, putraku, di mana kamu? Lihatlah, warna-warna itu. Daun-daun yang hijau tersepuh pantulan langit oranye. Kamu dulu suka memandang langit, nak. Menyebut warna-warna dengan fasih. Tahukah nama itu datang dari mana? Dari buku yang kubaca. Iya, akulah yang memberimu nama. Robert. Robert yang lahir susang yang membuatku terbaring 3 bulan di ranjang karena sejak awal ku mengandungmu. Kamu selalu mau cepat keluar dari perut ini. Putraku yang pipinya merah dengan mata indah. Yang pernah kuharapkan akan jadi pembela hidupku. Robertku. Kelek. Hiu sirah aneh. Kamu tenggelam dalam kubangan alkohol, candu, air mani di rumah pelacuran Mawar Merah, kurang ajar itu. Waktu aku datang mencari ayahmu, aku tahu kamu sedang di sana memeluk seorang perempuan Cina. Aku tahu dari Darsam. Waktu tahu aku datang, kamu malah lompat dari jendela. Kenapa menghindar, nak? Apapun keadaannya, seharusnya kamu datang kepadaku. Tidaknya peluklah aku, perempuan yang melahirkanmu ini. Kenapa kamu lari, anakku? Kenapa? Kamu rapuh. Kamu sekedar mau gampang, mau fasilitas, malas, malu mengaku sebagai pribumi. Robert, apakah aku salah mendidikmu, anakku? Annelies, peri kecil, putriku, Anneliesku. Kamu lahir di rumah ini dari perut ini, menyusu di badan yang ini, bermain-main dengan tanah, rumput, dan sapi-sapi di sini, tumbuh besar di sini. Gadis kecilku yang berpita sutra.
yang senang memetik dan merangkai bunga raya yang tumbuh sepanjang pekarangan belakang. Kamu sudah besar, tenang, cerdas, bicara kepada semua orang. Fasih berbahasa Jawa, Madura, dan Belanda. Tetapi nasib kurang baik padamu, nak. Kamu diperkosa abangmu sendiri. Setan kamu, Robert, memang. Nasib juga mempertemukan kamu dengan suami yang bibit, bebek, bobotnya unggul. Mingke. Sungguh ia menantu yang baik. Sangat cerdas, berani, dan berdaya. Sanikep. Nyai Ontosoro. Annelies, putriku. Kamu bawa koper kaleng karatan. Sehelai kain simpanan kenangan masa kanak-kanakku waktu aku dijual sebagai budak pada Melema itu. Juga kamu bawa sehelai batik gringsing, simbol kesejatian dari Nagara Adipati Brojonegoro, mertuamu. Sedang apakah kamu, anakku? Apakah benar hatimu tertinggal di sini bersamaku? Kamu minta agar aku melahirkan lagi seorang anak untuk penggantimu. Untuk apa? Alangkah peliknya. Para hakim telah mengetok palu bahwa kamu adalah orang putih. Jufrau Melema. Tiba-tiba saja tanpa aku sadari kamu berada dalam cengkraman undang-undang Eropa. Undang-undang Belanda. Kamu diangkut ke Belanda. Negeri macam apa itu? Para bule itu merampasmu dariku. Dari Mingke. Alangkah semena-menanya. Aku ibumu, kamu tahu itu. Kamu juga bilang ingin tetap bersamaku selamanya. Ampuni aku, anakku. Aku tak bisa mempertahankanmu. Annelies, apakah kamu melihat senja oranye ini? Ganjil. Tapi sangat, sangat, sangat indah. Mama. Mama. Anakku. Mama, akan kita cari Annelies. Kita kalah. Kita kalah karena kita pribumi. Karena hukum tidak melindungi kita. Kita telah berusaha. Tak ada yang kusesali. Wahai langit, wahai cakrawala, bulan dan matahari. Ontosoro namaku. Aku bersumpah, tak akan aku menyerah begitu saja. Akan melawan segala ketidakadilan ini. Selesai. High five, high five, high five. High five. High five. One more. One more. Oh. Abayan tu tidur. Mana dia? Alhamdulillah. Thank you so much, guys. Hari ini rasanya bacaan kita lebih baik. Cuma tadi di awal ada isu teknikal sikit. So kita slowly lah atasi these technical issues. Okay, untuk bacaan hari ini ada apa-apa komentar tak daripada yang lain? Ada apa yang kita perbaik? Nasihat apa-apa? Contohnya naskah ni naskah dari Indonesia kan, jadi ada pasti ada kesulitan buat kami orang Malaysia untuk mengucap
kan dalam bahasa Indonesia. So how teman-teman Indonesia gimana harus kami perbaiki ya? Kalau saya sendiri, saya rasanya tidak mendengar ada masalah dari teman-teman Malaysia, sama sekali tidak ada masalah. Mungkin akan agak kesulitan ketika mengucapkan nama atau istilah-istilah. Kemudian analis, dibacanya bukan analis tapi analis, melema. Kemudian Jean-Marie juga dia orang Prancis, itu agak juga mungkin ya tinggal ada bagaimana kita bersepakat aja sih sebetulnya gitu ya, akan yang mana akan bagaimana cara mengucapkannya yang lebih enak gitu aja, tinggal disesuaikan itunya aja sih. Lainnya nggak ada masalah sama sekali menurut saya sih. Hanya saja mungkin apa ya, karena tidak bertemu terus ada mungkin kalau latihan sendiri itu kan agak, ketika kita reading sendiri pasti akan nggak ada lawannya ya, nggak enak pasti. Jadi bagaimana menyatukan emosinya untuk sebuah situasi itu yang agak sulit, tapi saya yakin 1-2 kali lagi pasti udah lebih enak semuanya. Kalau untuk urusan emosi, tapi pengucapan tidak ada masalah sama sekali. Itu sih Kak. Om Peri. Mungkin baik. Baru pertama kali, jadi mungkin butuh mengenali emosi satu sama lain, sehingga ada beberapa keterbatasan ketika berdialog. Saya belum menemukan emosi gitu dengan lawan main, karena belum tahu karakter setiap mainnya ya. Jadi butuh juga sih pertama kali. Bayanto macam mana Bayanto? Okey. Tak, okey. Cuma saya rasa masih ramai lagi termasuk saya yang belum kenal karakter sebenarnya. Sebab tu diorang tak kata bawa feel kan. Kita masih baca dan kita nak cari, kita nak faham dengan rasa dekat sini. Tak boleh, kita kena buat sebelum. Maksudnya kalau kita nak buat lusa, esok kita dah kena baca sekali lagi lah. And then ruang-ruang kosong tu yang macam peneka-peneka masuk, yang lain semua masuk lah kan. Yang macam Allahu Akbar, jihad, apa benda tu semua masuk. Tak ada rasa kosong lah kan. Benda-benda macam tu lah. So boleh improve lagi, kita boleh improve lagi. Feel tu semua akan datang apabila kita dah kenal watak. Masih ada yang belum kenal watak. Termasuk saya juga. So insyaAllah, okey, boleh improve. Ada pemerhati yang baru masuk masa kita tengah reading tadi. Bintang ada apa-apa nak bagi tahu? Tak ada apa, so far okey, saya pun masih cuba nak, masa mula-mula dapat naskah ni pun saya tak dapat nak baca keseluruhan. Jadi bila dah dimainkan, dah tengok, baru faham jalan cerita macam mana, dan mungkin ada beberapa karakter macam yang sebelum ada yang bagi tahu tadi, ada feel tu belum dapat lagi sebab kita belum betul-betul faham karakter tu. Saja. Komen okey. Nampak serabai sangat tu. Okey. Saya tak lesen sangat lah ni. Sama nak berkomen.
Okay guys, Aku tak tahan tengok story. rasanya apa yang dah teman-teman semua share tadi, kita take note yang mana perlu kita lebihkan sikit effort. We try ya. Mungkin saya nak ingatkan lagi sekali apa yang Abang Yanto bagi tahu, before we go for the script reading, baca dan baca lagi the script. Memang untuk first session dan second session ni kita takkan siapa bawa watak apa, tapi by doing that kita juga boleh identify siapa yang ada buat homework, tak buat homework, memang just waiting for the time untuk reading, seganglah script reading kita ni untuk jadikan dia satu dramatic reading as our responsibility. At least ini adalah effort yang kita cuba buat sementara kita di lockdown. We improve kita punya delivery, pemahaman terhadap teks, dan kita punya imagination juga. So InsyaAllah kita akan jumpa balik pada tanggal 6. Boleh? Boleh. Kita target untuk jumpa pada 6 April lagi. Kalian lebih senang malam atau sore ya? Malam. Ikut yang terbanyak. Malam. Malam ya? Nah, ni. Malam. Nah, ya. Dialog macam ni. Siapa yang dah tengok, dah lah kan. Siapa yang belum tengok untuk dialog macam ni, tengok reference dia filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oh, reference untuk dialog. Dialog macam ni okey kan? Ada juga filem ni, correct me if I'm wrong, memang ada filmnya Bumi Manusia yang bisa di-reverse for the story. Sebetulnya sih film-film dengan setting tahun begini cukup banyak ya, tapi yang paling mendekati mungkin Van der Wijk dengan Bumi Manusia itu sendiri ya. Itu kalau Bumi Manusia memang ya dari situlah naskah ini dibuat gitu. Jadi ada pasti karakternya sama. Cuma karena saya belum nonton, jadi gaya bahasanya saya tidak tahu apakah akan sama atau tidak. Gitu. Karena ini dalam teks. Bagaimana, Maaf? Tak, maksudnya kita perlu juga untuk background karakter tu kan. Lagi tak ada info langsung pasal background karakter tu. Contohnya orang ni bangsanya apa, orang ni bangsanya apa kan. Mungkin level umur kan, level umur, jadi kita tahu cara kita nak cakap tu dengan level umur tu macam mana kan. Sebetulnya kalau misalnya bisa baca bukunya, ya Bumi Manusia akan lebih baik sih. Atau paling tidak dibaca resensinya. Sebetulnya ini bicara tentang apa gitu, karena sebagai tokoh utama tapi Ningke sebagai tokoh utama. Sedangkan fokus pada naskah ini adalah Ontosoroh. Jadi itu memang menarik. Jadi memang kalau di bukunya Mingke memang sangat kagum terhadap Ontosoroh ya. Kalau saya tidak salah begitu, mungkin Perry dengan Handa bisa lebih menerangkan pada teman-teman sebetulnya. Saya agak subjektif karena saya jatuh cinta betul pada Ontosoroh, Annelies, dan Mingke karena tokoh-tokoh yang
karakter-karakter yang ada pada naskah ini semuanya sunyi, punya kerumitan, punya kompleksitas masing-masing yang sangat manusiawi gitu. Jadi kalau kita lebih membuka diri kita lagi untuk mengenali karakter-karakter itu sebetulnya nggak jauh dari diri kita sendiri sih, menurut saya gitu. Nggak tahu, mungkin Ferry atau Handa ada pendapat lain? Kumaha, Per? Kalau di novelnya memang iya tidak banyak berbicara tentang Ontosoro. Betul. Di naskah ini memang Ontosoro kemudian menjadi fokus utama gitu dari perempuan ya gitu, dan selalu saja dibicarakan Mike dan lain-lain tokoh bumi manusia itu. Tapi memang harus ngelihat referensi tambahan lain mungkin mengenai nyai-nyai di zaman Hindia Belanda itu kayaknya gitu. Ya. Supaya semuanya terfokus kepada Ontosoro, kira-kira begitu. Ya. Ada satu lagi referensi yang mengenai soal Nyai itu kalau nggak salah filmnya Mas Garim Nugroho yang Nyai, yang pemerannya Anissa Hertami, bukan sih Mbak? Iya, itu bisa. Itu bisa. Tapi setauku film itu agak sulit dicari ya. Ya. Itu sulit sekali dicari. Tapi intinya adalah literasi apapun yang ada hubungannya dengan Nyai, sebaiknya itu yang dicari. Ya. Saya nggak tahu apakah di Malaysia ada cerita yang mirip begini atau tidak. Tapi saya yakin jika memang ada kemiripan itu akan mudah untuk menjembatani. Gitu. Kalau yang kakak tahu, yang mirip seperti Ontosoro ini nggak ada. Tapi kalau dari segi epic atau legenda, mungkin bisa sedikit dekat dengan karakter anyone help me? Kisah Raja Besiung, kisah apa tu putri? Cik Siti Wan Kembu. Tuan tiga. Peja kau bagi mama. Tak. Itu jauh sangat tu. So, I guess tentang persoalan bahasa tadi kita dah discuss sedikit. And then mendalami karakter, I guess itu akan lebih tercapai setelah kita tetapkan siapa untuk watak apa. Ini aktornya siapa, perannya siapa. Itu akan lebih dalam pencarian ini. InsyaAllah by kasih saya about one day untuk arrange all those characters, and maybe after that I will announce in the group siapa yang pas atau watak apa. So menjalankan recording ataupun sesi macam ni lagi on 6 April. Okay. Jam 9 malam juga ya, kita target. Ya.
Okay. Okay. Alright. Thank you so much, guys. Stay Thank safe, you. stay home. Thank you. Everyone. Terus ya. Okay. Dadah. Bawa Roseka. Bye. Assalamualaikum. Bye semua. Azwan, Azrin. Bye semua. Thank you everyone. Bye everything. Everything. Tata, itu tuh. Mariam. Tetap everything. Goodbye everything. Bye everything. Bye, kamu.